Menurut H.B. Casin, kritik sastra adalah karangan yang menilai apakah sebuah karya kesusastraan dikatakan baik atau buruk. Penilaian itu sendiri didasarkan pada beberapa alasan, misalkan isi dan bentuk karya sastra itu sendiri. Selain itu, hal yang sering diteliti dalam kritik sastra seperti gaya penulisan, cara karakter berperilaku, atau bahkan konteks budaya tempat karya tersebut dibuat. Tujuan kritik sastra adalah untuk membantu kamu memahami karya tersebut pada tingkat yang lebih dalam dan melihatnya dari sudut pandang baru. Nah, selanjutnya yaitu struktur kritik. Kritik di sini memiliki 3 struktur, yaitu pernyataan pendapat, argumen, serta reiterasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 struktur tersebut secara singkat. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat. Langkah pertama dalam menulis kritik adalah menyatakan pendapat kamu tentang karya yang kamu analisis. Pernyataan ini harus jelas, singkat, dan lugas. Bagian ini juga penting untuk ditulis semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk mengikuti karangan kamu. Yang kedua yaitu argumen. Langkah selanjutnya adalah menyajikan argumen. Bagian ini bisa kamu gunakan untuk mendukung dengan bukti dari pemikiran kamu secara objektif. Argumen ini mencakup contoh spesifik dari pekerjaan, kutipan, atau bukti lain yang mendukung analisis argumenmu. Dan yang terakhir yaitu reiterasi. Nah, penting untuk menegaskan kembali pendapat kamu dan meringkas argumen yang telah ditulis. Bagian ini juga penting untuk mempertegas sudut pandangmu dan memastikan bahwa pembaca memiliki perspektif yang sama dengan kamu. Kaidah kebahasaan teks kritik. Selain memperhatikan struktur teks, untuk membuat teks kritik juga harus memperhatikan mengenai kaidah kebahasaan yang digunakan. Adapun kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks kritik adalah: 1. Menggunakan kata-kata denotatif. Sebuah kritik harus menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata-kata yang memiliki makna sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari impersepsi dari para pembaca. 2. Banyak menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam teks kritik memiliki fungsi sebagai penghubung antar argumentasi atau merupakan penanda keterangan waktu, seperti kata dengan demikian, akibat, dan oleh karena itu. 3. Menggunakan kata verba mental. Menulis teks kritik menggunakan kata verba mental, pengertian, dan kata yang mengungkapkan reaksi individu terhadap suatu perbuatan, pengalaman, atau kebenaran. Nomor 4. Menggunakan kata rujukan. Pengertian kata rujukan yang digunakan untuk merujuk bagian teks sebelumnya maupun sesudah dalam suatu kalimat. Kata rujukan yang lazim digunakan adalah menurut, pendapat, berdasarkan data, hingga menyindir. Nomor 5. Menggunakan kata persuasif. Kata persuasif yang ditulis pada teks kritik memiliki tujuan untuk mengajak serta membujuk para pembaca untuk melakukan sesuatu tindakan. Contoh kata persuasif adalah: marilah, hindarilah, ayo kita, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yakni perbandingan kritik dan esai. Untuk kritik itu sendiri adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Sementara itu, esai adalah karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Masalah yang dibahas dalam esai merupakan masalah yang aktual dari berbagai bidang seperti kesusastraan, kebudayaan, iptek, ataupun politik. Selanjutnya saya akan menayangkan cuplikan dari film Dylan 1990. Kamu milih ya?
Aku ramal, nanti kita akan bertemu di kantin. Gila ya, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore. Tunggu aja. Teman kalian yang ada di depan ini adalah cerminan kehancuran bangsa ini. Kadonya boneka biar apa coba? Biar apa? Biar kalau tidur kamu bisa memeluknya. Kau tahu rumahku? Aku juga tahu kapan ulang tahunmu. Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Allah. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Jadi ini ya, pacar lo di Bandung. Ini lo, maksud kamu apa? Lu aja karena kecentilan, lu tuh genit, ganjen, gatel, semua orang udah tahu lihat. Dilan, kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Kamu cemburu aku pergi sama Kang Adi. Cemburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. Jadi? Iya, dan sekarang aku sedang tidak percaya diri. Kalau ibu masih muda, suka nggak sama orang kayak dia? Mungkin. Kamu senang mikirin aku? Senang dan bingung. Bingung gimana cara berhentinya. Kenapa? Maunya deket kamu terus. Kalau deket kan gak perlu mikirin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kritik dari film 1990. 1. Film ini memuat dan berterima kisah cinta tahun 1990. Secara otomatis, penggunaan bahasa baik gurauan maupun percakapan-percakapan yang dipakai erat kaitannya dengan kehidupan di tahun tersebut. Bagi penonton yang hidup di tahun 2000 ke atas tentu akan kesulitan dalam memahaminya. Kedua, dijumpai adegan-adegan yang sedikit adanya kekerasan dan percakapan kurang menyambung yang diperkirakan karena pengaruh dari latar waktu. Ketiga, karakter Dilan terlalu menonjol karena hampir sebagian besar cerita berkutat Dilan saja. Akibatnya, peran Melea seolah-olah terabaikan. Keempat, novel ini hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja. Tidak semua usia boleh membaca novel dengan genre roman ini. 5. Kelemahan dalam film ini adalah tata sinematografi yang tidak optimal dan terkadang kurang stabil. Fajar Bustami, sebagai sutradara, film ini tentunya bukanlah orang baru dalam dunia perfilman Indonesia. Beberapa film pernah disutradarai oleh Fajar Bustami, seperti film Surat Kecil untuk Tuhan dan From London to Bali. Namun untuk film Dilan 1990 ini, harus diakui ada beberapa pengharapan color grading yang tidak optimal untuk film yang memakai setting waktu.